Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, jawabnya. Terus, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, saya cek hadirannya ya. Ada yang nggak hadir? Siapa? Sita. Dan itu saja. Oke. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana sejarahnya, bagaimana upaya pemerintahnya, tujuan pembelajaran. Nanti saya harapkan kalian semua paham mengenal terutama kondisi ekonomi pada pasca kemerdekaan, terus kemudian juga bisa mengidentifikasi penyebab kesulitan ekonomi, kemudian strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada zaman itu, dan kemudian dampak kebijakan dari pemerintah tersebut pada awal kemerdekaan. Ya, ini gambar apa? Uang Republik Indonesia pada tahun saat awal kemerdekaan. Tahukah kalian uang apa ini dan kondisi ekonomi saat digunakan? Ekonomi saat itu serba kekurangan dan terjadi hiperinflasi. Kemudian saya jelaskan kondisi ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Di sini inflasi tinggi akibat mata uang Jepang dan Belanda beredar. Kemudian terjadi blokade ekonomi Belanda yang dapat mempersulit perdagangan pada saat itu. Kemudian terjadi kekosongan kas negara karena biaya perang yang besar pada saat itu. Alat-alat yang memberi pertahanan. Terus kemudian defisit anggaran mencapai 5,1 miliar rupiah pada tahun 1990. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan ekonomi pada saat itu adalah yang pertama, instabilitas politik. Agresi militer Belanda terus mengguncang keamanan. Jadi kan memang dalam kondisi perang. Terus kemudian infrastruktur rusak. Yang namanya perang, jadi di sana merusak infrastruktur. Terus kemudian tenaga ahli terbatas. Kurangnya ahli-ahli ekonomi pada zaman itu dapat memperlambat ekonomi negara. Terus kemudian sistem ekonominya juga belum tertata. Kebutuhan pembentukan sistem ekonomi nasional itu belum tertata dengan baik. Kemudian selanjutnya upaya-upaya pemerintah pada zaman itu untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama adalah melakukan konferensi ekonomi. Konferensi itu semacam pertemuan atau rapat dan di situ membahas strategi dalam pembangunan ekonomi nasional. Strateginya untuk mengatasi masalah-masalah tadi adalah seperti itu. Yang kedua, pinjaman nasional.
memperkuat kas negara melalui berbagai pinjaman. Ini secara eksplisitnya nanti akan dihitung. Diplomasi beras ke India. Di situ pemerintah melakukan kerjasama dengan India untuk membantu India dalam hal pangan dan juga kerjasama di bidang ekonomi dengan India. Terus kemudian mendirikan Badan Perencanaan Ekonomi, itu mengatur perencanaan perkembangan ekonomi nasional di sana fungsinya. Kebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan yang pertama Kasimo Plan. Di sini ada produksi pertanian terencana 3 tahun. Pada tahun 1948 sampai 1950. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan ini Kasimo Plan, yaitu terutama dalam bidang pangan karena pada saat itu krisis pangan. Yang kedua adalah kebijakannya devaluasi rupiah. Ekspor barang-barang Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di bidang pertanian. Nah, hal itu hasil pertanian semua diimpor untuk menekan inflasi. Terus kemudian nasionalisasi perusahaan asing secara bertahap diambil alih yang ada di Indonesia. Dampak dari kebijakan ekonomi tersebut adalah inflasi tapi tetap tinggi walau ada tadi kebijakan devaluasi, jadi tidak stabil. Dan kemudian produksi pertanian naik karena Kasimo Plan tadi. Terus ada politik tegang akibat nasionalisasi perusahaan asing. Dan yang terakhir ketergantungan pada bantuan luar negeri masih besar. Nah, ini ada studi kasus diplomasi beras ke India. Indonesia kirim 500.000 ton beras ke India. India kirim obat-obatan sebagai bantuan. Ini ya simbiosis mutualisme ya, seperti menguntungkan. Ini antara kerjasama dua negara tersebut. Kesimpulannya dari pemaparan tadi yang pertama adalah kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan adalah tantangannya berat, kondisinya sulit. Yang pertama, upaya pemerintah banyak kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disebutkan untuk mengatasi masalah ekonomi, tetapi di sini belum bisa sepenuhnya menangani masalah ekonomi tersebut. Ini saja. Baik, sudah selesai pemaparan materinya. Setelah ini silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Berhitung 1 dan 4. Tidak apa-apa. 1. Lima. Berapa kelompok? Dibagi menjadi 4 kelompok. Yang nanti berarti sekelompok berarti 5 orang ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Itu yang angka 1 ke angka 1, yang angka 2 ke angka 2. Silakan. Segera. Ayo, segera kamu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ayo, segera. 2. 1 di sini, 2 di sini, 3 di belakangnya, 4 di belakang. Gitu ya. Baiklah.
Berapa bisa? Menurut nomor berapa? Nomor 1 di sini ya. Dan nomor 4. Nomor 1 di sini. Ayo Banda. Dari belakang. Bisa kok. Dan duduk. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Nanti diisi nama kelompok aja, ditulis kelompok, ditulis kelompok aja. Terus di sini mencocokkan gambar. Ada gambar, ada 3 gambar, silakan dicocokkan. Penggagas sistem ekonomi koperasi sebagai sumber buruh Indonesia, perekonomian itu siapa? Muhammad Hatta, ini Safi. Terus kemudian yang kedua adalah pertanyaan uraian. Jelaskan minimal 3 permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasinya. Dan dijawab sama referensi pembelajaran. Ini kelompok berapa? Sini ikut berdiskusi ya.
Nggak usah ini.
Contohnya misalnya sudah. Nah, kalau sudah, kita akan ada kuis game ya. Silahkan berbentuk panjang. Ini game benar dan salah. Lurus gini. Ya. Semua satu barisan gitu. Silakan berdiri. Semuanya ini dapat soal benar atau salah saja. Ayo, ini tadi saya dengarkan dulu. Jadi teknis game-nya adalah nanti ada pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaan, kalian hanya menjawab benar atau salah. Oh ya ya. Waktunya 10 detik sesuai dengan materi dan juga. 1, 2, 3. Dari depan ya. Nomor berapa? Ayo dong, 9. Pohon ribuan Republik Indonesia pertama kali diedarkan pada tahun 1946. Benar atau salah? Salah. Salah. Benar. Lanjut. Ini yang sini ke belakang. Nomor Bu. Ayo segera. Indonesia mengalami inflasi tinggi pada masa awal kemerdekaan. Benar atau salah? Ayo. Benar. Ngomong boleh. Sisi Pak, sisi. Apa? Jangan sampai saya ngomong terlambat ya. Nomor? Planet Board dibentuk untuk merancang pembangunan ekonomi Indonesia. Benar atau salah? Benar. Nah, lanjut. Mungkin Syafruddin adalah kebijakan ekonomi untuk mengatasi inflasi tinggi. Nah, lanjut. 12. Belanda tidak pernah kebijakan Building Syafruddin dilaksanakan pada tahun 1960. Salah. Tuh. Indonesia mengalami inflasi tinggi pada masa awal kemerdekaan. Beneran. Uang dijaga setan. Uang dari pemilikan beredar bersamaan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sumitro Jojo
tidak berperan dalam memajukan sistem ekonomi nasional. Aduh. Bentar. Yuk. Muhammad Hatta adalah penggagas sistem ekonomi koperasi di Indonesia. Muhammad Hatta. Konferensi ekonomi diadakan pada Februari 1946. Nah, produksi pertanian dan industri meningkat drastis pada masa awal kemerdekaan. Kondisi kas negara Indonesia sangat kuat pada masa awal kemerdekaan. Nggak ada. Lanjut. Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat pada masa awal kemerdekaan. Lanjut. Safruddin Pramila Negara tidak perlu menjadi menteri keuangan Indonesia. Lanjut. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia masih fokus pada ekonomi pertanian. Pada masa awal kemerdekaan infrastruktur di ekonomi Indonesia dalam kondisi sangat baik. Lanjut. Sumitro Jaya Hadikusuma tidak berperan dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional Indonesia. Lanjut. Lembaga ekonomi Belanda tidak berdampak pada kegiatan ekspor impor Indonesia. Mungkin Safruddin adalah kebijakan ekonomi untuk mengatasi inflasi. Ada. Oke. Ya. Silakan, boleh kembali. Sudah selesai materi kita pada hari ini. Ya, itu tadi kita membahas tentang sistem ekonomi pada awal kemerdekaan. Selanjutnya nanti akan dibahas sistem ekonomi pada masa Orde Baru, reformasi dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Kita mulai. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.